Oke, sudah jam 3:05 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, di sini para ibu-ibu hebat nih ya. Sepertinya sudah masih ada yang di sekolah ya. Oke. Memang Bapak Ibu, memang ibu-ibu mungkin saya juga mengerti ya, di sela-sela kesibukan ibu-ibu di sini, tapi masih tetap berusaha untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Saya harap ini tidak selesai sampai sini, nanti ibu-ibu juga bisa ikut PPG ya, PPG. Kebetulan saya di tempat mengajar ini, jadi sekretaris PPG. Jadi mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi di program PPG ya, Bapak Ibu ya. Saya doakan semoga segera lulus dan dapat ini. Amin. Nah, oke. Oh iya, kita harusnya perkenalan terlebih dahulu, tapi mungkin agar mengefisienkan waktu, nanti Ibu-ibu di sini juga bisa via chat saja mungkin ya di WhatsApp. Jadi silahkan boleh dikenalkan saja namanya siapa, terus juga asalnya dari mana, terus juga, kalau misalkan ada mengajar di sekolah mana gitu ya. Nah baik, kita mulai dari pertemuan satu untuk kelas sinkronus ya, atau biasa dikenal di UT ini disebutnya dengan TUEB ya. Jadi, Jadi memang ini biasa disebutnya ini sebagai TUWEB ya, tutorial webinar, di mana di kelas Karil ini kita hanya melaksanakan 4 kali TUWEB ya Ibu-ibu. Jadi perlu diingat bahwa Karil di sini itu kurang lebih normalnya itu adalah 8 pertemuan atau 8 pekan ya, di mana di setiap pekan kedua itu ada TUWEB. Nah, TUWEB ini diharapkan dapat memfasilitasi Bapak Ibu di sini yang memiliki pertanyaan terkait dengan hal-hal teknis ya, terkait dengan karir. Namun Bapak Ibu biasanya juga kalau saya pribadi ini biasa membuka istilahnya itu kalau di UT biasa disebut dengan ruang solusi. Jadi saya biasa membuka Zoom minimalnya kalau misalkan terutama di minggu-minggu akhir itu biasanya saya buka Zoom kurang lebih selama 1 jam. Jadi sudah sampai mana, kendalanya di mana, itu bimbingan, yang mau mangga, yang tidak juga tidak apa-apa. Baik, itu mungkin, prolog dari saya. Kita sekarang, saya coba jelaskan dulu terkait dengan teknis mata kuliah, karya tulis ilmiah ini. Sebentar. Segala informasi terkait dengan, mata kuliah ini sudah diinformasikan di e-learning-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa, eee, membaca dan juga menyimak e-learning-nya.
Ini loading. Mungkin sambil menunggu ini komputer saya loading, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sri Hartati, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan. Boleh. Kebetulan ini pertama kali saya mengikuti Tuton, Pak ya. Selebihnya saya ikut TMK. Jadi memang agak sedikit membingungkan bagi saya. Saya lihat ada yang namanya tugas 1 di situ kan, Pak. Yang di situ ditulis tentang judul jurnal, file artikel yang memuat rumusan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan memang saya berpikir ada sedikit kendala ini, Pak, masalah tentang jurnal dan buku. Nah, judul yang saya buat itu agak sulit bagi saya memang untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan judul maupun buku, karena memang untuk di kota kecil saya ataupun di internet memang banyak yang gratis ya Pak, tapi banyak juga yang berbayar. Dan kalau misalnya saya beli online juga untuk di kota kecil tidak ada yang namanya toko buku yang lengkap. Nah, jadi sementara saya lihat di situ ada referensi 5 buku, Pak. Itu gimana ya Pak untuk solusi agar kami bisa alternatif lain ya kan Pak, mempermudah kami untuk memperoleh informasi. Betul. Terima kasih Pak. Oke, siap. Nah ini, oke. Tadi dari Mbak Sri ya, ini baru pertama kali ikut mata kuliah ini katanya, jadi kebingungan mengenai tugas 1. Mungkin dari Bapak Ibu di sini juga ada yang sudah sebelumnya ikut mata kuliah ini? Saya, Pak. Belum. Siapa? Belum pernah. Siapa? Belum pernah, Pak. Tadi yang saya siapa? Yang pernah? Silva, Pak. Silva, Teh Silva, Mbak Silva gimana sebelumnya? Apa namanya? Nggak lulusnya karena apa, Mbak? Karena nggak kirim tugas, Pak. Karena kan Iya, siap. ya memang keadaannya lagi nggak baik, jadi nggak kirim tugas. Baik, dapat dimengerti ya. Dan memang Bapak Ibu jangan kaget ya, mostly atau kebanyakan ini memang mata kuliah ini banyak yang tidak lulus. Tahun pertama saya mengajar mata kuliah ini, saya dari 15 orang, saya hanya tidak meluluskan 3 orang. Karena 2 orang dia memang tidak ada kabar dari awal, 1 orang dia terkendala tidak lulus. Maksudnya sama seperti Mas Siva ya, tidak terkirim tugasnya. Oke. Nah, yang parah itu yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu wah paling parah ya, maksudnya semester kemarin gitu yang 2023/1 itu paling parah saya membina mata kuliah ini, di mana dalam 15 orang itu saya tidak meluluskan bukan tidak meluluskan, tapi ada yang tidak lulus 7 orang. Kenapa demikian? Karena saya sudah fasilitasi, web tidak ikut gitu ya. Terus juga Zoom itu ruang solusi tidak ikut, tapi pas di akhir dia yang mengirim tugas ya memang tidak lulus. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan dulu sistem dari awalnya ya. Baik, untuk pertanyaan Mbak Sri nanti akan saya jawab seiring dengan berjalannya ini ya, web ini. Nanti saya biasa di akhir itu mengasih tips dan trik untuk mencari referensi terkait dengan tugas 1. Kita baca dulu teman-teman, ini sudah mungkin rekan-rekan di sini juga sudah membaca ini ya, sudah membaca dari dari laman e-learning-nya, namun perlu saya tegaskan kembali.
ya bahwa di sini tuh kita akan sama-sama menulis karya ilmiah, Bapak Ibu ya. Jadi karya ilmiah ini adalah suatu karya tulis yang memang nantinya diarahkan untuk publikasi. Jadi ada 2 jenis karya ilmiah, yang satu terpublikasi, yang satu lagi tidak terpublikasi. Yang tidak terpublikasi contohnya seperti apa? Yang tebal-tebal, contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, itu adalah yang tidak terpublikasi. Tapi ada yang terpublikasi. Yang terpublikasi itu salah satu contohnya adalah artikel ilmiah yang memang menjadi target luaran dari mata kuliah ini. Oke, ini ya, ini kalau intinya adalah laporan sistematis mengenai hasil penelitian. Nah, ini jadi jangan kaget Bapak Ibu, di sini memang seharusnya mata kuliah Karil ini ditempuh setelah PKP ya. Jadi seharusnya idealnya bagi kami para tutor seperti itu. Tetapi pada kenyataannya mungkin Bapak Ibu di sini juga sedang beririsan ya, ikut Karil iya, ikut PKP iya. Ya, ikut Karil iya, ikut PKP iya, tapi tidak mengapa. Dalam artian kita ini Karil ini lebih simpel ya. Jadi hanya 10 sampai 15 halaman dibanding PKP. Yang pasti teman-teman dari PKP intisarinya itu harus dimuat ke dalam Karil. Itu ya. Oke, ini. Nah, perlu ditekankan kembali bahwa kehadiran Bapak Ibu dalam tutorial webinar itu tidak menjadi penolong. Saya tegaskan kembali ya, bahwa kehadiran Bapak Ibu dalam tutorial webinar tidak menjadi penolong secara teknis. Ya, maksudnya secara teknis tuh misalnya karena Bapak Ibu hadir selama web ini 4 web Bapak Ibu hadir, jadi Bapak Ibu berhak untuk lulus. Tidak seperti itu. Tapi tutorial webinar ini diberikan untuk memfasilitasi. Jadi menolong dalam non teknis, dalam artian Bapak Ibu dibimbing, diberikan bimbingan secara langsung. Tapi ini bukan based on proses, tapi based on hasil. Jadi itu yang berat bagi kami sebetulnya, karena saya juga melihat ada yang memang ya yang kemarin itu ada yang memang rajin, tapi pas di akhir di tugas dilama-lama gitu, tapi webnya tuh rajin hadir terus gitu dan lainnya. Dia mengerti konsep karya tulis, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang memang ini jadi tidak lulus seperti itu ya. Jadi tekankan kembali bahwa kelulusan Bapak Ibu nanti berujung pada hasil. Ya, adapun di sini misalnya Pak, saya sudah mempublikasikan artikel ilmiah. Jadi di mana di Sinta berapa ya? Sinta itu adalah jenis akreditasi untuk media jurnal gitu. Saya sudah publikasi misalnya di Sinta 6. Nah, Bapak Ibu langsung lulus dari Karil ini. Oke. Nah, ini kriteria artikel ilmiah Karil ya. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Penulisan kaidah karya ilmiah ini seperti apa? Nanti biasanya saya di pertemuan 2 atau pertemuan 3 ya kalau tidak salah, itu ada yang mengharuskan Bapak Ibu langsung menulis manuskrip artikelnya. Biasanya saya suka berikan template-nya. Template di sini dalam artian Word ya. Microsoft Word yang nanti Bapak Ibu di sana sudah ada tulisan judul. Berarti Bapak Ibu tinggal delete backspace aja lalu ketikkan judul Bapak Ibu. Jadi formatnya sudah disediakan. Nah, poin yang pertama saya sudah bisa menolong dengan menyediakan format yang memang diterima UT. Yang selanjutnya ini yang kedua. Ini menyambung dari pertanyaan Bu Sri tadi. Nah, artikel luaran yang diharapkan ini diminta ketentuannya itu memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Minimal 10 referensi itu apa aja? Minimal 5 artikel, minimal 5 buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir dan digunakan sebagai sumber kutipan dalam artikel. Pak, saya bingung. Cari artikel itu seperti apa?
Cari buku seperti apa? Di sini jauh dari toko buku. Artikel itu yang seperti apa? Diperolehnya dari mana? Oke, nanti hari ini kita akan bahas. Oke. Screen saya terlihat Bapak Ibu? Iya Pak, terlihat. Oh, terlihat ya, barangkali aja. Iya Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ini sebetulnya yang tidak bisa saya tolong. Ini poin ketiga ini yang saya tidak bisa tolong dan banyak orang baik dari kelompok saya maupun kelompok dari teman-teman saya ya yang tutornya teman-teman saya itu yang tidak lolos tuh karena ini. Poin ketiga adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk merekayasa dan memanipulasi data. Ini diperolehnya dari mana nanti? Di tugas ketiga, Bapak Ibu nanti sudah harus membuat artikel manuskripnya secara lengkap. Dari awal sampai akhir. Dari judul sampai akhir, kurang lebih 10-15 halaman. Ini nanti Bapak Ibu langsung upload di e-learning. Nah, pas upload di e-learning, itu nanti akan muncul hasil similaritas atau hasil plagiasinya dalam bentuk persen. Nah ini, jadi dan UT mengharuskan batas paling tinggi diterimanya tuh batas toleransi paling tingginya itu adalah 30%. Ya, batas paling tinggi diterimanya itu 30%. Bagaimana kalau 40%? Tapi bagus tulisannya. Tetap itu langsung yang menolak itu bukan kami para tutor, tapi sistem yang menolak untuk lulus. Jadi ya seperti itu ya. Jadi yang poin, tapi nanti saya juga akan kasih trik bagaimana cara menurunkan plagiasi. Dalam artian di sini teknik parafrase. Itu nanti di pertemuan 3 ya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat manuskripnya atau tulisannya. Nah, ini ditekankan kembali Bapak Ibu ya. Waktu kegiatan belajar 1 ini sudah beres pekan kemarin. Pekan kemarin pendahuluan itu asinkronus. Jadi Bapak Ibu hanya mempelajari di e-learning-nya saja. Nah, adapun pekan ini ada web sama tugas 1 yang tadi kata Mbak Sri katanya diharuskan untuk mencari rangkuman, istilahnya itu rangkuman dari 5 referensi buku dan juga 5 referensi artikel. Dan selanjutnya adalah ini sesi 3, teman-teman nanti asinkronus, di sini juga ada tugas 2, di mana teman-teman harus mulai menulis manuskrip ya di tugas 2. Lalu ada tugas 3, ini menulis manuskrip full. Ya, di sini ada web, habis web tuh dikasih bahannya, lalu teman-teman menulis manuskrip full, lalu dicek di sini. Di sesi 5 di pekan kelima nanti teman-teman akan mengecek hasil plagiasinya. Terus sampai sini web terakhir kalau tidak salah, web ketiga, tugas 4, lalu segininya teman-teman saya suka membuka ruang solusi ya. Jadi ya harapannya sih di tugas 4 juga teman-teman langsung lulus gitu. Tapi kalau misalkan masih ada kendala, mungkin ada yang butuh pertolongan dan lainnya, di sini saya suka buka ruang solusi seperti Zoom. Teman-teman juga bisa misalkan di sini ada yang bagus misalnya jadi percontohan, saya suka sebutkan aja misalnya silakan berkonsultasi atau berbagi pendapat dengan Mbak ini biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa ditolong oleh ya tutor sebaya lah seperti itu. Meskipun kita juga sebaya ya Bapak Ibu. Nah baik, ini tadi agenda kita kali ini adalah membahas dan mendiskusikan pengertian dan ketentuan umum artikel ilmiah. Jadi saya memberikan gambaran dulu artikel itu seperti apa, lalu membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah, menginformasikan tugas 1 dan jadwal enggak. Oke, baik seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, yang Basri saya keep dulu ya, saya belum jawab ya. Saya simpan dulu. Ini tugas 1-nya membuat 1 judul artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat membuat 1 judul, lalu mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang berkaitan dengan judul yang Bapak Ibu rencanakan. Lalu yang terakhir yaitu membuat kerangka tulisan artikel ilmiah. Itu tugas 1. Ini filenya nanti saya kirim ya. Oke, sampai situ dulu.
kita langsung ke Bapak Ibu ini ya. Nah, kita langsung berbagi apa itu artikel ilmiah ya. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena memang udah menjadi istilahnya udah menjadi aturan lah. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu juga, Pak saya sudah baca, Pak saya sudah ikut. Ya, sebelumnya mohon maaf ini harus standarnya. Nah Bapak Ibu, ini secara nanti hal-hal teknis akan saya bantu juga setelah beberapa penjelasan berikut ya. Oke, sebentar, kegedean. Oke, nah, ini. Nah, karya ilmiah ini tadi sudah disebutkan ya bahwa scientific paper gitu. Jadi tulisan yang terpublikasi. Ini maksudnya adalah laporan tertulis yang intinya adalah hasil dari penelitian. Seperti itu aja. Biar simple. Nah, adapun ini yang menjadi ketentuan tadi juga sudah disebutkan sebetulnya, tapi hanya ringkas dan ini yang lebih jelasnya. Bapak Ibu nanti luaran dari mata kuliah ini adalah artikel ilmiah. Standar kelulusannya adalah yang pertama substansi. Substansi di sini adalah isi karya ilmiah itu nyambung dari awal sampai akhir berbicaranya nyambung. Tidak nyambung. Ya, Pak? Ya, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Halo, Assalamualaikum. Oke, maaf Bapak Ibu ya. Maaf tadi saya ada kendala dulu. Oke. Yang pertama ini substansi. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi ada kendala dulu. Baik, yang pertama ini adalah faktor tulisannya itu adalah substansi ya. Jadi substansi di sini maksudnya karya tulis yang di situ adalah nyambung dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu sistematika ya, secara urutan sistematikanya itu nanti ada formatnya. Ada formatnya di mana harus diisi. Jadi formatnya itu kurang lebih disebut dengan imrajkar ya. I-nya itu adalah introduction atau pendahuluan, M-nya itu adalah metode ya. Ini sama dengan skripsi. Introduction, metode, IMRAD, R-nya itu adalah result and discussion, RAD ya, result and discussion, hasil dan pembahasan, IMRAD, char, conclusion, C-nya itu conclusion, dan juga akhirnya itu R-nya itu adalah reference atau referensi ya. Nanti kita lihat ya contohnya, ini hanya materi terlebih dahulu karena memang diharuskan. Yang selanjutnya itu format. Ini formatnya itu sudah ditentukan, nanti dikasih template-nya berupa Word. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi, maksudnya tinggal mengganti
kemungkinan besar ketika Bapak Ibu langsung copy paste itu pasti ya ukurannya berubah, warnanya berubah, terus juga hal-hal lainnya pasti berubah ya, jenis huruf dan lainnya berubah. Makanya Bapak Ibu memang dituntut untuk mengetik ya, mengetik dari format itu, tidak langsung copy paste dan lainnya. Itu di istilahnya diharamkan lah ya. Yang selanjutnya adalah gaya, style ya. Ini seperti bahasa lah. Nanti ini jadi bahan penilaian tapi tidak terlalu dominan maksudnya. Nah, adapun ini juga sama sebetulnya pada akhirnya ini yang tadi disebutkan sesuai dengan kaidah minimal memuat 5 jurnal dan juga 5 artikel dan yang terakhir adalah bebas plagiasi. Oke, nah ini tidak ada penilaian dalam mata kuliah ini, adanya yaitu lulus dan tidak lulus. Ya, status kelulusannya itu dilihat dari hasil. Oke. Tentuan karya dan lainnya silakan diskusikan dengan moderator. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan artikel ilmiah. Contoh karya tulis yang disimulasikan. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari universitas lain ya, dari UNES, tapi ini sebagai contoh saja. Ininya Bapak Ibu jangan perhatikan awalnya di atas kreatif karena ini adalah nama jurnalnya. Yang perlu perhatikan Bapak Ibu ya isinya saja ya. Ini headernya nggak perlu diperhatikan. Nah, ini judul, kurang lebih karya ilmiah itu seperti ini. Ini ada berapa halaman nih? Lihat dari bawah, 1 sampai 9 halaman. Ya. Berarti minimalnya 10, yang nanti kita targetkan 10 halaman, akhir sampai 15 halaman. Ya, itu yang paling ini. Oke, nah ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah judul. Judul itu seperti ini. Beda dengan judul skripsi. Judul skripsi kebanyakan panjang-panjang. Ada yang 20 kata, ada yang 25 kata, dan lainnya. Judul karir, judul artikel ini lebih dipadatkan lagi. Lebih diefisienkan lagi. Kata-kata yang tidak diperlukan ya sudah hapus saja. Seperti nama sekolah misalnya. Biasanya Bapak Ibu sering menuliskan di judul. Peserta didik di kelas 6 SDN 054 Darang dan Timur misalnya seperti itu. Nah, itu tidak perlu dituliskan karena memang tidak diperlukan. Jadi ya efisienkan aja. Yang penting di sini biasanya ada variabel terikat, ada variabel bebas. Di sini kalau variabel terikatnya adalah ini hasil belajar IPA dan karakter. Rasa ingin tahu. Variabel bebasnya apa? Model problem based learning. Itu udah cukup. Judul tuh hanya memuat 2 kata itu juga udah cukup. Tapi dirangkai sedemikian rupa sehingga menarik. Tidak perlu banyak-banyak. Yang selanjutnya di sini ada identitas. Di sini nanti dituliskan nama Bapak Ibu dan juga nama saya. Ya. Dan juga nama kalau misalkan beriringan dengan PKP ya, itu nama keduanya biasanya nama dosen PKP-nya. Nah, di sini langsung dituliskan instansi. Bapak Ibu instansinya di mana. Ini guru juga yang nulis. SDN Sadang, apa ya ini? Tidak terlihat. SDN Sadeng 03 Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, ini yang nulis guru juga ya. Jadi guru juga mampu untuk menulis. Nah, bagian pertama dari isi ini biasa disebut dengan abstrak. Abstrak itu sebetulnya biasanya dituliskan di awal, tapi saya pribadi biasa menuliskan ketika akhir. Karena abstrak itu istilahnya adalah kesimpulan dari setiap bagian. Ya, misalnya ini kalimat 1 sampai kedua itu adalah rangkuman dari pendahuluan. Kalimat ketiga sampai keempat itu rangkuman dari metode dan lainnya. Nah, ini ada kata kunci. Kata kunci ini untuk apa? Agar artikel yang ditulis itu langsung bisa dinavigasi atau bisa dicari dalam site nanti. Oke, nah ini isi Bapak Ibu. Nah, nanti menulisnya tidak seperti ini. Kalau ini dibagi 2 ya, dibagi 2 kolom, ini kiri, ini kanan. Kalau Bapak Ibu nanti menulis langsung aja seperti yang tadi abstrak. Jadi langsungnya dibuat 1 kolom seperti ini, tidak dibagi 2. Nah, ini formatnya kan saya ngambil dari universitas lain aja biar mudah.
Nah, ini pendahuluan. Pendahuluan ini kalau biasanya dalam skripsi, dalam PKP ini sama halnya seperti latar belakang. Tapi atau bab 1 di mana dalam pendahuluan berisi latar belakang penelitian ya. Di sini ada kata-kata umum dulu, implementasi kurikulum 2013 pada mulanya ini. Tahapan implementasi kurikulum pada tahun ini ada persen, data dan lainnya. Ini latar belakang kenapa dia meneliti hal itu. Yang selanjutnya ini dituliskan apa itu PBL dan lainnya. Ini dituliskan di latar belakang. Nah, di ujung latar belakang ada hal yang menarik. Di mana biasanya ada di sini ada tujuan dari penelitian ya. Tapi ini di sini saya lihat tidak ada. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat latar belakang yang di akhirnya itu ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan ada tujuan penelitian. Nah, itu ya. Yang pertama Bapak Ibu pahami, harus tekankan bahwa dalam penulisan artikel ilmiah itu tidak dibagi-bagi. Maksudnya pendahuluan. A. Latar belakang. B. Pertanyaan rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. Tidak dibagi seperti itu. Tapi sudah dimuat dalam satu pendahuluan itu ada isinya bab 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun untuk kedua, metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian, Bapak Ibu bisa dibagi-bagi seperti ini. Misalnya, tapi tidak perlu dituliskan poin 1, subjek dan tempat penelitian. Tidak seperti itu. Membuat artikel ini seperti halnya bercerita. Tadi ada latar belakangnya, tujuannya seperti apa, caranya seperti apa sekarang metodenya. Ya, cara melakukan penelitiannya seperti apa. Nah, dia menggunakan PPK, Bapak Ibu. Jadi ya, saya juga sarankan untuk artikel yang paling mudah ya biasanya PPK. Tapi itu tergantung kembali ke Bapak Ibu. Mau PPK mangga, saya persilahkan. Mau yang berbeda, metode penelitiannya juga saya persilahkan. Ini teknik analisis datanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah isi dari hasil penelitiannya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah ini panjang ya. Kalau isi tentunya menampilkan data-data, ada tabel, ada diagram ya. Kalau ini diagram batang nih. Nah, yang dimunculkan ini siklus 1, prasiklus berapa, ini siklus 1 berapa persen, siklus 2 berapa persen dan lainnya. Lalu yang terakhir ada simpulan. Simpulannya itu sedikit banget. Cuma 1 paragraf tuh. Ya, tidak bertele-tele. Simpulan itu ya cukup saja 1 paragraf. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini yang tadi jadi kebingungan. Daftar pustaka. Ini sumbernya dari mana nih? Artikel sama buku dicarinya di mana? Oke, kita bantu cari. Nah, cara mencari artikel banyak sekali site-site yang dapat atau situs-situs yang dapat Ibu Bapak kunjungi. Salah satunya yaitu Google Scholar. Bentar, ini saya share screen. Salah satunya adalah Google Scholar. Nah, jadi ini yang pertama ya. Yang pertama kita coba berlatih bagaimana cara menavigasi artikel ya, atau mencari artikel. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buka ini, tulis aja di di Chrome ya, di search engine masing-masing, di Opera atau di Firefox ya, Mozilla Firefox atau di Edge atau di lainnya. Pokoknya di web browser, kalau saya biasa buka di Chrome ya, di Google Chrome karena lebih enak. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan Google Scholar atau langsung aja scholar.google.com. Pak, apa ini? Nah, ini adalah situs untuk mencari artikel. Nanti saya akan kirim situs ini, saya akan copy, kirim ke WhatsApp biar memudahkan. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Dengar. Jelas. Ya. Oke. Baik. Jelas, Tampilannya sudah Google Scholar? Tampilannya? Sudah, Jelas, Pak. Pak. Iya, Jelas. sudah. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Nah, itu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini
Yang pertama ini ya, Google Scholar ini saya tekankan kembali, ini untuk mencari artikel ya, artikel. Nah, caranya teman-teman, misalnya tadi Musri nanya, aduh maaf saya keklik Trisna Nugraha lagi. Oke, nah misalnya Bu Sri berencana untuk membuat penelitian berjudul, Bu Sri mau rencananya apa? Biar saya nggak ngada-ngada nih. Iya Rencananya Pak, mau, saya sebutkan ya Pak. boleh. Pengembangan model pembelajaran Think, Pair, and Share dengan Think, Pair, and Share dengan variasi bermain. Dengan variasi apa? Dengan variasi bermain. Oh, bermain. Baik. Think, pair, share, variasi bermain. Materinya apa, Bu? Iya, Pak. Materinya? Materinya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat kalimat sederhana. Oh, kalimat sederhana. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal ngetik aja. Ngetiknya untuk navigasi, untuk pencarian seperti ini ya. Misalnya tadi ada beberapa kata kunci yang saya dapat. Yang pertama, metode atau model pembelajarannya adalah Think, Pair, Share ya. Ini model pembelajaran tipe kooperatif kalau tidak salah ya. Model pembelajaran Think, Pair, Share. Yang selanjutnya ada bermain ya. Jadi belajarnya itu kurang lebih ya ada Think, Pair, Share tapi dengan pendekatan mungkin ya, pendekatan permainan. Dan juga yang ketiga yaitu materinya tuh tadi tuh kalimat apa sih Bu tadi? Kok jadi lupa ya? Membuat kalimat kalimat sederhana. Membuat kalimat sederhana. Nah, saya biasa, Bapak Ibu juga sebetulnya bisa langsung, bisa sekaligus Think, Pair, Share. Ini dipakasi tanda kutip ya, tapi ini notabene tidak terlalu tidak terlalu mengerucut. Bermain. Nah, ini. Itu untuk memisahkan kata. Jadi pakai tanda kutip. Kalimat sederhana kalau tidak salah seperti itu. Oke, kita enter. Nah, ini udah ada. Jadi tadi ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini setelah Bapak Ibu membuka Google Scholar, di sini tinggal navigasi aja kalimat atau kata-kata yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu. Tapi jangan dituliskan judul di sini secara jelas, karena kan itu yang tahu Bapak Ibu. Jadi Google Scholar mungkin tidak tahu dengan judul tersebut. Jadi kata-kata kunci yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu. Ya, ini saya sudah. Lalu bisa diklik ini, ya bisa diklik loop ini atau kaca pembesar atau biasa lebih enak enter aja. Klik enter, ya. Mohon maaf, loading. Udah. Nah, di sini katanya mengharuskan 5 tahun terakhir. Nah, ininya aja di custom range. 2000 berapa berarti ya? 2023 berarti 2018 atau 2019 lah. Cari amannya 2019 sampai 2023. Nah, ada tuh Bu. Ya, ada nih beberapa yang ditulis sesuai dengan tahunnya. Kan dimintanya tidak boleh sumber yang lama-lama. Yang terbaru minimal 5 tahun terakhir. Oke, di sini coba kita lihat dulu judulnya di awal, pengaruh model Think, Pair, Share dengan media Kami Raja Kartu. Kami Raja itu singkatan dari kartu remi aksara Jawa terhadap keterampilan membaca aksara. Nah, ini bisa diambil. Pertama, kenapa? Think, Pair, Share-nya sudah memenuhi, ya maksudnya nyambung. Terus yang kedua, dia berkaitan dengan bahasa Indonesia. Meskipun berbeda. Punya Bu Sri itu membuat kalimat sederhana, tapi di sini keterampilan membaca. Ya tidak apa-apalah, yang penting relevan, ya. Oke, biasa lebih enaknya ini bisa diklik langsung, tapi kurang enak kalau diklik langsung karena nanti harus back lagi untuk melihat jendela ini. Saya biasa klik kanan, ya. Saya biasa klik kanan di sini open link in new tab. Klik misalnya. Aduh, loading. Nah, ini pindah ke sini nih. Ini tab yang ini, yang tadi
Nah, ini. Oh, ternyata ini bukan artikel. Kita gagal mencari, ya. Karena apa? Lihat, di sini bukan artikel ternyata, tapi skripsi. Nah, ingat, skripsi berbeda dengan artikel. Aduh, Pak, gimana? Ya, tenang saja. Kan ini baru satu kita mencoba, ya. Ini close dulu, biar tidak menghalangi. Balik lagi ke yang sini. Coba kita lihat yang bawahnya. Ting perser, pantun. Nah, berarti ini masih nyambung lah. Ada ting perser, ada bahasanya. Ya, bukan matematika atau lainnya. Oke, kita klik kanan lagi. Open link in new tab. Kalau misalkan yang bahasa Indonesia, mungkin sistemnya itu buka di tab baru ya. Buka di jendela baru atau buka di tab baru lah. Nah, ternyata tadi setelah ini di open new tab, yang ini artikelnya langsung download. Wah, enak banget. Nah, ini tinggal diklik. Tadi langsung download ya Bapak Ibu. Secara nggak sadar, ini saya sudah klik new tab, tapi dia langsung download tuh. Kita klik aja, coba kita lihat. Nah, inilah yang dinamakan artikel. Oke, kenapa artikel? Judulnya ada, nama penulisnya ada, instansi penulisnya ada, abstraknya ada. Kalau yang tadi skripsi. Oke. Ini jurnalnya ada namanya. Ini jurnal kalau di kalau kalau media mungkin ini tuh sama seperti koran lah ya. Ada koran seputar Indonesia, ada koran Tribun, ada koran Kompas. Nah, ini tuh nama itunya, nama penyedia publikasinya. Nah, tapi kalau misalkan Kompas yang kayak gitu kan itu untuk bukan karya tulis ya, bukan karya tulis ilmiah, tapi karya tulis biasa. Oke, nah ini sudah tadi hasil dari pencarian ini sudah dapat peningkatan kemampuan menulis pantun siswa SD dan lainnya. Nah, Bu Sri tinggal mengambil kalimat-kalimat yang memang relevan, dengan apa yang Bu Sri teliti. Kita bisa mengambil kalimat ini ya bangga kalau misalkan ya diperbolehkan kalau misalkan ini memang dibutuhkan atau sesuai dengan yang Bu Sri akan tulis ya itu. Jadi kalau untuk tugas satu ini Bapak Ibu bisa dalam sistem meringkas. Kalau meringkas cukup di abstraknya aja, Bapak Ibu ringkas lagi atau Bapak Ibu ambil kalimat-kalimat penting ya. Saya sering tekankan kalimat-kalimat penting yang nanti akan diambil menjadi tulisan Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti, mari kita cari. Membaca itu cukup di skimming, tidak perlu dibaca semuanya. Yang pasti dalam artikel ini tujuan kita adalah mencari ting perser. Oh, ini menulis. Nah, kalimat ini mungkin relevan dengan yang Bu Sri tadi kan? Menulis, kemampuan menulis. Ini relevan. Ya, meskipun misalkan kalau misalkan ini ada menulis, tapi ini ya saya rasa masih menulis bukan kalimat sederhana ya. Tapi ini menulis secara umum ya, secara general. Ya, kalau misalkan ini relevan, silahkan saja ambil. Ya. Tapi ingat, tidak langsung di sini. Saya tidak memperbolehkan seperti ini. Misalnya ini di blog, copy, misalnya. Langsung dimasukkan ke dalam tugas. Saya tidak memperbolehkan. Yang saya perbolehkan yaitu Bu Sri atau Bapak Ibu yang lain itu menulis lagi kalimat seperti ini tapi dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya, bahasa Bapak Ibu sendiri atau diringkas. Misalnya kan di sini secara sederhana kemampuan dapat didefinisikan sebagai ini tidak berkaitan dengan kemampuan menulis. Ini nih. Secara sederhana, menulis dapat didefinisikan sebagai kegiatan mencurahkan pikiran atau perasaan ke dalam tulisan. Ubah jadi kalimat Bapak Ibu sendiri. Menulis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas. Bedakan kata-katanya kan beda, tapi esensinya sama. Ini nih kalimat yang ini ya. Kalimat yang ini Bapak Ibu tulis ulang. Jadi kalau saya biasa mencari sinonimnya. Jadi
Pada umumnya, ini kalimat ini bisa dinyatakan dengan kalimat lain ya. Contohnya seperti ini. Pada umumnya, menulis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengungkapkan isi pikiran dan atau perasaan ke dalam tulisan. Ya, meskipun ada kata-kata yang sama atau susah mencari sinonimnya itu nggak apa-apa. Yang penting ada usaha dari Bapak Ibu untuk merubah struktur atau kata-kata dari kalimat asalnya. Itu jadi tugas satu itu seperti itu. Bapak Ibu mengambil mengambil kalimat yang memang diperlukan dan atau yang memang relevan atau yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu akan tulis. Ini menulis pantun diambil tidak? Nah, tidak. Kan tadi Bu Sri beda. Bu Sri ini arahnya ke menulis kalimat sederhana. Tapi ini skip aja, nggak usah dibaca. Nah, ini. Set. TPS. Ting, perser. Bu Sri mau nulis ini. Ya, TPS. Berarti ambil kalimat dari sini. Ambil kalimat dari sini, tapi ingat tidak di copy paste langsung. Tapi harus dirubah kata-katanya. Meskipun ya TPS tidak bisa dirubah lah, ting perser nggak bisa dirubah. Tapi rubah aja. Model pembelajaran TPS, ya, misalnya, merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Limeng. Ya, atau Laiman, atau apa sih bacanya ini orangnya. Ya, seperti itulah. Atau misalnya sistemnya boleh juga Basri baca dulu satu paragraf, lalu Basri nggak perlu lihat lagi paragraf ini, tapi Basri nulis aja apa yang tadi Basri baca. Nah, lebih enak seperti itu sebetulnya. Apa yang tadi baca, ingat-ingat lagi, kutip, tulis, ketik. Nah, oh seperti itu. Jadi pasti berbeda dengan tulisan ini, ya, karena mengungkapkan kembali. Nah, kalau misalkan kita konsisten dari awal seperti itu menulis artikel ini pasti akan lulus. Karena banyak yang di akhir itu mengakui kalau dia tuh ya apa saya salah, awalnya saya copy paste karena memang saya lagi sibuk dan lainnya. Ya saya usahakan agar ya satu inilah satu jam mungkin ya menuangkan waktu dalam hari agar seperti itu aja satu paragraf aja. Karena memang targetnya tidak banyak, hanya 10 sampai 15 halaman. Ya, itu aja. Jadi saya rasa bahkan saya biasa menulis artikel itu satu hari bisa bikin satu gitu ya. Tapi ya untuk diri saya sendiri bukan untuk diperjualbelikan. Gitu. Jadi ambil yang ini juga kan kita tidak baca seluruhnya, cukup yang ambil aja. Tadi ada kata kunci menulis, nyambung nih dengan Bu Sri. Tadi ini ada TPS, nyambung nih, berarti bisa diambil dari sini dan lainnya. Nah, tugas satu itu seperti itu, mengambil beberapa hal ya, beberapa hal yang memang diperlukan dengan dengan apa yang Bapak Ibu akan tulis. Kalau misalkan TPS sudah banyak, oke, kita tulis aja di sini ya kalimat sederhananya. Kita cari apa, ada nggak ya? Nah, ini kan ada tuh. Meskipun berbeda ini modelnya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD kan beda. Tadi TPS, Team Perser. Ini Student Team Achievement Division. Berbeda. Tapi lihat belakangnya. Dalam keterampilan menulis kalimat sederhana. Oh, bahasa Jerman, sorry. Ini berarti yang kedua. Saya belum terus selesai membaca tadi. Oh, bahasa Jerman. Kira bahasa Indonesia. Oke, berarti ini udah ya, skip ya. Tidak perlu kita buka karena udah beda arah. Dalam artian kita bahasa Indonesia ini ke Jerman. Jauh, terlalu jauh. Tapi ini nih, pengaruh penggunaan media gambar berseri. Oke, ini tidak menggunakan TPS, Think Perser, terhadap kemampuan. Tapi ini menulis kalimat sederhana siswa sekolah dasar. Cocok nih buat Bu Sri. Klik kanan. Oke, jadi pada intinya saya ingatkan kembali kita hanya mengganti kata kunci yang di sini ya, atau yang pencarian tadi. Klik kanan, ininya tahunnya tetap 2019-2023. Jadi kita aman, masih bisa digunakan sebagai sumber referensi. Open link in new tab, nah ini sepertinya tidak langsung download nih. Tidak. Oh, ini enak nih. Nah, langsung kelihatan tidak tanpa harus mendownloadnya. Kita ingat, tujuan kita membaca artikel ini hanya membutuhkan ininya saja. Menulis kalimat sederhana. Oke, kita skip aja, tidak usah baca semuanya. Terlalu menghabiskan waktu. Kita skip,
Cari menulis kalimat sederhana. Cari menulis kalimat sederhana. Ini nih. Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah mengkaji ini narasi, itu kemampuan menulis narasi. Nah, ini menulis nih, menulis. Bu Sri juga bisa baca ini, terus nanti diceritakan lagi, ya. Maksudnya diketikkan, tapi dengan apa yang Bu Sri pahami. Jadi kata-katanya otomatis kata-kata Bu Sri, bukan kata-kata ini. Tapi Bu Sri dapat ini dari mana ya? Bu Sri harus berterima kasih ke ini. Makanya nanti Bu Sri kasih kredit. Kreditnya itu seperti ini. Kasih penghargaan terima kasihnya itu seperti ini kalau dalam tulisan. Kurung buka, Chris Sandi, et al. Et al itu dan kawan-kawan ya. Kalau nanti Bapak Ibu menulis ini, Chris Sandi, DKK, titik, tahun berapa. Ya, ini tuh sebagai kita menghargai orang ini, udah ngasih inspirasi ke kita. Itu doang sih sebetulnya esensi menulis karya ilmiah itu seperti apa. Nah, dari seperti itu. Menulis permulaan, nah ini bisa. Kayaknya menulis kalimat sederhana itu memang masuknya ke ini ya, menulis permulaan ya. Menulis permulaan. Berarti kelas rendah ini. Menulis hendaknya dimulai dari hal-hal sederhana, mulai dari menulisan kalimat sederhana terlebih dahulu, kemudian perlahan ditingkatkan untuk menulis karangan yang utuh. Ini kalimat ini bisa diambil oleh Bu Sri. Kalimat ini bisa diambil, tapi ingat dengan ungkapan Bu Sri. Tidak langsung copy paste dari sini. Lalu di akhirnya nanti setelah Bu Sri menulis, kasih kreditnya ke siapa? Kasih kreditnya alangkah lebih baik ke sini aja. Ke orang ini. Berarti Widodo dan kawan-kawan. Tahun berapa? Di sini ada tahunnya biasanya, kalau nggak di atas itu di bawah. Kalau nggak di atas ini, itu di footer. Nah, di sini 2020. Ya. Jadi Widodo, DKK, titik, 2020. Setelah kalimat yang tadi Bu Sri utarakan hasil membaca ini. Oke, seperti itu. Ini baru artikel. Jadi Bapak Ibu, ini hari ini juga berapa menit tuh kita, baru berapa menit, mungkin penjelasan ini baru 10 atau 15 menit, tapi kita sudah mendapatkan 2 artikel. Ya, jadi artikel itu mudah. Nah, teman-teman sebetulnya banyak sekali cara memperoleh artikel, tapi saya tidak terlalu banyak, ya. Saya hanya merekomendasikan Google Scholar aja lah, udah aja pakai Google Scholar. Bapak Ibu sebetulnya bisa pakai Garuda, bisa pakai Semantic nih, Semantic Scholar, bisa pakai ResearchGate dan lainnya, tapi itu saya ya kalau bagi pemula mah cukup yang tadi aja lah. Ini juga sama ya, Semantic Scholar juga sama seperti itu. Tapi ini bahasa Inggris kebanyakan, bahasa Indonesia juga ada. Tapi nanti khawatir merepotkan Bapak Ibu, jadi ya untuk pemula kita kasih Scholar aja. Oke, ini juga yang di dashboard saya nih, yang di atas apa ya namanya ini, menu bar atau apalah. Oh, bookmark itu namanya bookmark. Yang di bookmark saya juga ini tuh pencarian artikel. Sage, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor, and Francis. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang baru menulis pertama kali. Ya, jadi kita pakai Google Scholar aja. Pak, site-nya atau situsnya nanti kopikan ya, kirim ke WA. Oke, siap. Itu artikel. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita belum ke buku. Mau nanya lagi, Pak. Boleh, silahkan. Itu kan tadi saya lihat di artikel yang kita buka bersama-sama, ada kan pendapat para ahli yang dikutip dengan tahun yang jauh dari 5 tahun ke bawah. Itu tidak ada masalah, Pak. Jadi misalnya kan kalau misalnya kita harus ada referensi bukunya di daftar pustaka ya kan, Pak? Ya. Tapi ingat, karena yang dirujuk itu bukan ahli yang tadi. Contoh misalnya, aduh saya baca. Bentar. Salah. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali. Aduh, saya back ya. Saya ingatkan kembali bahwa referensi yang akan kita ambil itu bukan ahlinya,
bukan ahli langsung, tapi kita merujuk pada referensi yang sudah kita filter ini. Ya. Jadi ketika misalkan di sini kan kita sudah kasih range 2019 sampai 2023. Munculnya itu adalah artikel-artikel di tahun tersebut. Di tahun 2019-2023. Meskipun tadi kata Bu Sri, ketika kita membuka ini, Bu Sri mau ngambil ini yang di sini tuh ada ahli katanya. Misalnya, ini. Ini ya, Sugiyarti Putra dan Abadi 2014. Apakah kita merujuk ke sini? Tidak. Tapi yang jadi referensi Ibu tuh artikel ini dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Jadi saya rekomendasikan makanya saya rekomendasikan tidak mencetut kalimat ini. Tidak mencetut kalimat ini, kopikan lalu paste di Word Ibu. Nah, kalau seperti itu salah. Tapi kalau, tadi saya sering tekankan, tapi kalau Ibu membaca dulu, misalnya satu paragraf ini dibaca dulu, dikemukakan dengan bahasa Ibu, dituliskan ulang dengan bahasa Ibu, atau misalkan kalau kesulitan ada sinonimnya seperti yang tadi disimulasikan, maka di akhirnya kredit itu bukan untuk yang nama-namanya di sini, Susanti, Sugiyarti, tetapi kredit itu kita berikan untuk yang nulis artikel ini. Widodo dan kawan-kawan, ya, karena ini lebih dari satu orang, Widodo dan kawan-kawan 2020. Tahunnya aman? Aman dong, kan tadi sudah difilter. Nah, sip, terjawab? Terjawab. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Ini adalah mencari artikel. Yang selanjutnya adalah mencari buku. Mencari buku ini memang agak tricky ya Bapak Ibu. Tapi saya coba. Karena kenapa agak tricky? Karena memang banyak situs-situs yang diblok. Ini contohnya Z Library. Dulu saya sering download buku-buku di sini, tapi mungkin ada yang dirugikan karena memang kita unduh secara gratis ya. Yang nulis-nulis buku agak komplain, kenapa ini buku saya nggak dibeli, penjualan saya menurun dan lainnya. Makanya situs-situs seperti ini diblok. Ini contohnya tuh di website has been saved ya. Jadi yang dulu-dulu waktu saya pakai ketika kuliah ini ya udah ini, kecuali Library Genesis. Tapi kalau Library Genesis ini saya bingung kalau saya merekomendasikan ke Bapak Ibu tentang situs ini, khawatirnya Bapak Ibu tidak mengerti karena ini bahasa Inggris nanti buku yang keluarnya. Ya, yang keluarnya bahasa Inggris. Jadi saya kasih rekomendasi ya yang mudah sajalah, mungkin ini solusinya. Google Book. Ya. Tadi Google Scholar, sekarang Google Books. Ini sama tampilannya, tapi ini saya perlu tekankan di awal, Google Books tidak akan memberikan sepenuhnya buku yang kita cari. Google Books hanya menampilkan beberapa halaman yang digratiskan. Kita contoh. Ya berarti kalau yang nyambung dengan Bu Sri, Think Pair Share boleh, tapi karena tadi udah ya, kita ganti istilah lain lah yang memang bisa jadi kata kunci. Mungkin itu pembelajaran bahasa Indonesia. Atau buku-buku di UT juga bisa digunakan tuh di repository library ya. Teman-teman bisa gunakan itu. Pembelajaran pembelajaran menulis. Kalimat sederhana. Coba ada nggak ya? Kita coba-coba aja lah. Oh ini
Ini nih. Coba ya kita buku. Kita coba buka ya. Seperti biasa klik kanan new tab. New tab. Nah ini. Nah, tapi ini sayangnya kita tidak bisa baca semuanya. Bukunya kita di gratisannya cuma segini aja, yang muncul aja. Kalau nggak muncul berarti itu kita nggak dikasih gratis. Nah ini covernya. Nah, dari cover kita bisa menemukan siapa penulisnya dan tahun berapa, penerbitnya apa. Yang itu memang ditulis nanti di sumber referensi. Ya, ini tahunnya tidak ada nih. Tahunnya tidak ada. Ini hanya Sri Darwati SPD, SD. Ini guru juga yang menulis. Tahunnya nggak ada atau karena ini nih ditutup ya, maksudnya nggak bisa dikasih gratis, harus beli buku ini. Tapi kita ya ambil aja kalimat yang penting-penting aja dari apa yang kita cari. Loading dan lain-lain. Nah ini ya, page 7 sampai 42 tidak ditunjukkan dalam preview karena memang ini harus beli bukunya. Tapi kita dari yang dikasih gratis ini aja coba kita bisa ambil nggak kalimat yang ya ini kalimat ini bisa diambil. Nih, ada kalimat pembelajaran menulis yang dapat memberikan pengalaman pada peserta didik, yaitu dengan melibatkan langsung peserta didik pada proses pembelajaran seperti permainan bahasa dan juga pemakaian media yang dapat melibatkan siswa. Untuk itu, guru perlu menyediakan pembelajaran yang menarik yang dapat menimbulkan daya tarik bagi siswa untuk dia secara aktif kreatif. Dari hal yang gratisan, kita bisa mengambil hikmah ya. Oke, jadi itu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jauh dari kota atau keterbatasan uang ya, ekonomi, ya saya juga mengerti. Dulu juga saya waktu kuliah S1 sampai S2 saya dapat beasiswa. Jadi saya memang terlahir dari keluarga yang memang bukan berada. Ya seperti inilah belajar gitu, maksudnya mengandalkan apa yang bisa diandalkan. Jadi dari paragraf ini Bu Sri memahami apa? Coba baca lagi, kalau belum paham-paham, baca lagi 5 kali aja. Oh, saya dapat nih poin-poin pentingnya. Tulis ulang, ketikan dengan bahasa Bu Sri sendiri, ya. Ketikan dengan bahasa Bu Sri sendiri, lalu di akhirnya kurung buka, siapa ini yang menulis? Kata yang keduanya, Darwati, koma, tahun berapa? Nah, di sini tahunnya kita nggak tahu nih, tahun berapa. Berarti kita lihat aja di sininya. Ini ditulis tahun 2022. Aman ya? Gitu kan? Itu buku, teman-teman. Cuman ya itu, karena buku ini agak tricky, lebih tricky dibanding artikel. Jadi Bapak Ibu ya kalau belum dapat buku yang pas ya cari aja kata kuncinya, ini rubah-rubah aja. Misalnya kayaknya menulis nggak dapat nih misalnya dan lainnya. Tapi ini kan juga banyak. Ketika di scroll ke bawah, Bapak Ibu juga dikasih sama Google tuh, mau next nggak nih? Nih katanya, ada halaman kedua. Oke, saya masih belum dapat. Yuk, coba kita next ke yang kedua ini. Scroll lagi ke bawah, geser ke bawah. Aduh, nggak nyambung nih. Ini assessment, ini model-model pembelajaran berpikir kritis, ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, ini katanya. On inside, ini nih kalimat yang bisa saya curi dari gratisan. Tinggal klik aja yang tadi atas, klik preview juga sebetulnya boleh, tapi saya lebih enak seperti ini. Open link in new tab. Oke, sini ada tahunnya nih, yang nulis 2022. Ini menulis ada nih, menulis permulaan. Diawali cari melihat siswa memegang alat tulis dengan benar dan lainnya. Baca kembali, ungkapkan dengan kata-kata sendiri, kasih kredit dengan cara kurung buka siapa penulisnya.
kurung buka Agus Salim, atau lebih enaknya sih kita lihat di halaman pertama, karena kalau di situ lebih scroll ke atas ya, scroll ke atas di judul, di cover, maaf ya Allah, maaf saya loading. Biasanya lebih enaknya ini nih. Kalau nggak di cover di lembar identitas buku itu yang seperti ini, ada judul, ada penulisnya. Oh, ini yang nulis Agus Salim, Suryanti, Madiani. Ambil kata terakhirnya ya, teman-teman, suku kata terakhirnya. Jadi bukan nama awalnya Laode, tapi kalau kasih kredit itu, kalau dalam karya tulis, misalnya Bu Sri tadi udah mengungkapkan tadi dengan kalimat sendiri, kurung buka Agus Salim, koma Suryanti, koma Madiani, atau DKK ya, bisa Agus Salim, koma DKK, titik, koma. Tahun berapa ini ditulis? Mana tahunnya? 2022. Nggak perlu dikasih bulan Agustus, cukup tahunnya aja, 2022. Aman ini untuk dipakai referensi? Aman. Karena dari tahun, berapa berarti 5 tahun terakhir? 2018 sebetulnya ya, tapi kita ya lebih enaknya 2019 aja lah, biar lebih aman. Oke, seperti itu Bapak Ibu, tips and trick untuk lolos jadi P3K untuk tugas 1 ya. Ada pertanyaan, silakan. Pak. Ya, boleh, saya lagi mau nanya. Boleh. Jadi kan Pak gini, artikel ilmiah itu kan Pak lebih kepada kayak tadi Bapak bilang lebih enak PTK ya kan Pak. Artinya kita melakukan penelitian. Nah, yang saya tanyakan di sini, saat kita melakukan penelitian itu kita tuangkan di karya ilmiah dengan jumlah halaman 10 sampai dengan 15 beserta juga nanti hasil ataupun hipotesa, bukan hipotesa ya Pak, hasil dari penelitian kita itu ya kan Pak? Ya betul, betul. Jadi Pak, ini kan kayak tugas pertama Bapak hanya menyuruh kami membuat, merangkum ataupun meringkas dari artikel ataupun buku. Nah jadi nanti saat yang Ibu bilang tadi menulis apa tadi yang sub apa tadi? Lupa saya. Yang manuskrip ya Pak, manuskrip. Nah, saya masih bertanda tanya dengan manuskrip itu, apakah nanti saat nanti di tugas 2 dan 3 itu kami sudah melakukan penelitian Pak, agar semakin tersusunnya laporan dari karya ilmiah kami itu Pak. Enaknya seperti itu. Jadi ya sambil aja penelitian itu kan hanya untuk memperoleh data ya, di mana data itu akan dikemukakan di result and discussion. Tapi kalau latar belakang, metode itu bisa dikerjakan dari sekarang sebetulnya, sebelum melakukan penelitian. Oke, nah tadi menyinggung juga, lalu Pak kenapa misalnya pertanyaan yang tidak tersirat dari Bu Sri ini memang yang saya tangkap ya mungkin ya. Yang saya tangkap, lalu Pak, kenapa kita di tugas 1 ditugaskan seperti itu? Nah, karena nanti ketika Bapak Ibu menulis manuskrip, ini akan banyak tulisan yang mengharuskan Bapak Ibu memberi kredit, yang merujuk. Seperti ini aja. Nah, ini dalam format tulisan lain ya, maksudnya pengutipannya berbeda. Kalau nanti Bapak Ibu belajar memungkinkan peserta didik untuk berbagi tujuan belajar yang sama menciptakan komunitas peserta didik Wijayama 2017-21. Kalau nanti Bapak Ibu kurung buka Wijayama, 2017 kurung tutup titik gitu aja. Nah, jadi tugas 1 ini pada intinya akan bisa berguna ketika nanti menyusun manuskrip ya Bapak Ibu tinggal copy paste dari tugas yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Oke, gitu. Sehingga jangan lupa ininya
daftar pustakanya. Ini harus ditulis nih dari awal. Daftar pustaka itu siapa penulisnya, titik, dalam kurung tahunnya berapa. Ini kalau buku, ini dimiringkan judul bukunya. Di belakang ini kota mana, titik 2, penerbitnya apa. Kalau artikel sama nama ya, tahun, ini judul artikelnya, tapi yang dimiringkan itu adalah, oh bukan artikel itu. Ini contoh yang tidak baik. Ini nih, artikelnya yang ini nih. Nama, tahun, judul artikel, nah ini jurnal apa, volumenya berapa, nomornya berapa, halaman berapa sampai berapa. Ini salah satu contoh dari tugas 1, Bapak Ibu. Ini tidak terlalu baik, tapi ya harapannya Bapak Ibu, ini tugas 1 tidak ada formatnya ya, tapi saya cukup aja Bapak Ibu, ya kalau mau nulis seperti ini tugas 1 mata kuliah karya ilmiah boleh, di bawahnya nama identitas Bapak Ibu boleh. Yang terpenting yang diminta itu tidak perlu rumusan masalah, tapi judul penelitian ya, karena yang diminta itu judul kan. Judulnya Bapak Ibu apa, lalu ini rangkumannya seperti apa. Nah ini kalau dia, ini dulu menuliskan nih identitas ini nih, bagus. Judulnya siapa, penulisnya apa, nama universitasnya apa, dan lainnya. Oke, ini dari buku, dari artikel, dan lainnya. Tapi kalau yang kanannya, nah ini dia karena rajin mungkin ya, dia tulis nih rumusan masalahnya apa, kerangka teorinya apa, metode penelitiannya apa, dan lainnya. Tidak perlu seperti itu, cukup tadi. Apa yang Bapak Ibu dapat, ungkapkan kembali di sini. Ya, kalimat-kalimat penting yang nanti Bapak Ibu akan keluarkan ketika menjadi senjata lah. Jadi kita hari ini tuh, tugas 1 ini tuh adalah mengumpulkan senjata-senjata yang nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu menulis, itu saja. Kalau ini terlalu detail, ya. Ini bagus, tidak salah, tetapi ya begitulah. Ada juga yang seperti ini. Ini contoh tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup nih. Judul, ini malah lebih. Jadi untuk tugas 1 ini formatnya dibebaskan. Ini juga sama ya. Rangkuman referensi artikel 1. Oh, ini lebih detail nih ini. Ini kayak kuliah S2 seperti ini. Ini buku, tahun, komponen, dan lainnya. Ini tidak perlu, saya tidak pernah menekankan seperti ini. Cukup apa ya namanya tuh, judul bukunya apa, maksudnya penulisnya siapa, tahun berapa, penerbitnya di mana, ya kalau jurnal itu jurnalnya apa, volumenya berapa, nomor berapa, lalu apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari jurnal tersebut, yang nantinya kalimat itu akan digunakan dalam artikel Bapak Ibu. Gitu aja lah, simple. 2 halaman juga cukup. Formatnya silahkan disesuaikan saja, karena kebebasan berpikir Bapak Ibu. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu dapat manfaatnya atau masih belum? Nggak? Tuh Pak, saya banyak waktu. Ya gimana Bu Sri, mangga? Silahkan. Mangga itu silahkan ya, kalau di bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu boleh lah bahasa Indonesia. Ya silahkan Bu. Alhamdulillah clear Pak untuk tugas 1 dan persiapan kami nanti untuk Karil. Tapi kalau untuk teman yang lain mau bertanya, silahkan ya kan Pak. Terima kasih ya Pak. Ya silahkan, boleh. Terima kasih juga Bu Sri Hartanti. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Ya, waalaikumsalam Mas Rahman, sore. Maaf Pak, baru bisa masuk. Bisa dijelasin secara ringkas aja gitu Pak, dari yang tadi awal saya ketinggalan info takutnya. Oh baik, jadi ini yang pertama ya, Mas Ahmad. Oke, yang baru masuk juga, mungkin di sini juga banyak selain Mas Ahmad dan lainnya. Nah, jadi hari ini kita membahas pertama ini adalah arah dari karya ini seperti apa, di mana output dari mata kuliah ini yaitu menghasilkan suatu karya tulis ilmiah, ya, menghasilkan karya tulis ilmiah yang mungkin kalau disebutkan dalam halaman itu jumlah halamannya 10 sampai 15 halaman.
10-15 halaman, di mana di dalamnya memuat referensi minimalnya atau setidaknya 5 dari buku yang ditulis 5 tahun terakhir, dan juga 5 dari artikel yang ditulis dari 5 tahun terakhir. Nah, itu untuk tugas pertama, sebagai bahan-bahan yang diperlukan ya, atau kondimen. Jadi istilahnya kita sebelum memasak, itu kita harus mencari dulu bahan-bahannya. Nah, sebelum memasak artikel ini, Bapak Ibu diperlukan untuk mencari. Maaf, yang pertama itu adalah membuat judul terlebih dahulu. Bapak Ibu kira-kira mau judul apa penelitiannya ya, judul PKP juga boleh, tapi nanti kita efisienkan penggunaan katanya. Judulnya apa? Lalu yang selanjutnya itu referensi ya, beberapa referensi yang terkait. Nah, untuk jelasnya nanti juga rekan-rekan yang lain yang mungkin langsung sekali recordingnya. Jadi itu bisa ditampilkan atau bisa didengarkan lah ya, bisa didengarkan sembari misalkan Bapak Ibu kalau yang naik motor perjalanan gitu ya, atau naik mobil perjalanan pulang dan lainnya itu bisa didengarkan. Gitu. Nah, adapun tadi untuk memudahkan pencarian tugas 1 untuk mencari artikel dapat menggunakan googlescholar.com. Yang selanjutnya yaitu untuk pencarian buku, agar untuk memudahkan itu bisa menggunakan Google Books. Hal-hal lain yang mungkin bersifat teknis seperti tadi site-nya, situsnya apa, itu biasa saya nanti akan informasikan di WhatsApp. Oke, seperti itu. Dan diingat teman-teman, perlu diingatkan kembali bahwa mata kuliah ini memang seharusnya sih menghargai proses ya. Jadi ketika Bapak Ibu 4 kali tuweb, terus juga mengisi tugas seluruhnya, seharusnya dianggap lolos. Tapi mohon maaf, ini berbeda dengan mata kuliah lainnya seperti Tuton ya. Karena saya juga punya beberapa mata kuliah lain selain ini, yang memang karir ini agak berbeda hasil akhirnya ya, di mana ini based on result, jadi ya berbasis hasil. Ketika teman-teman nanti hasilnya di tugas 4 tidak memuaskan, maksudnya bukan tidak memuaskan, tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan, itu dianggap tidak lulus. Meskipun teman-teman sering tuweb dan lainnya. Dan ingat, yang tidak luluskan itu bukan hanya tutor, ya, dalam tanda kutip tidak hanya dari tutor, tapi bisa saja dari sistem. Dari sistem itu seperti apa? Ketika teman-teman di referensinya atau di daftar pustakanya kurang dari yang diharapkan, ya, tadi kurang 5 artikel itu tidak memenuhi sumbernya, 5 buku juga tidak memenuhi sumbernya. Lalu yang kedua yang paling parah yang tidak bisa dimanipulasi adalah hasil plagiasi, ya. Maksudnya nanti ketika teman-teman terbayangnya itu nanti ketika tugas 3. Tugas 3 itu teman-teman akan mengupload dan di-uploadan itu tuh tugas 3 atau tugas 4 kalau tidak salah mengupload artikel seluruhnya dan di situ tuh teman-teman akan diberikan feedback ya. Jadi akan sistem e-learning itu langsung ngasih file balik ke teman-teman. File balikannya seperti apa? File balikannya yaitu hasil dari hasil plagiasi ya, hasil cek plagiasi. Aduh, saya mau share screen tapi loading nih. Contohnya kurang lebih seperti ini. Aduh, kok nggak bisa. Ini di teman-teman saya masih share screen nggak ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ya? Bentar saya cari dulu file hasil uji similaritas. Gimana ya filenya? Dan ini tuh tidak bisa dimanipulasi teman-teman, itu sistem yang berbicara. Aduh, ya. Ini saya perlu tekankan dari awal teman-teman ya, karena memang saya hanya bisa membantu dari segi proses itu saja. Karena banyak khawatir nanti di akhir
ini memang biasa terjadi di akhirnya memohon-mohon agar diluluskan, tapi ya gimana lagi gitu, karena memang itu sistem yang berbicara, bukan kami yang menilai gitu ya. Nah, contohnya ini teman-teman, ini tidak bisa oleh sistem. Ini bukan dari karir, bukan hasil mahasiswa saya dulu, tapi ini artikel saya yang memang sama softwarenya, ya, sama software Turnitin. Ini artikel yang ditulis oleh istri saya dan saya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan ketika upload tugas 4, nanti teman-teman akan mendownload file seperti ini, hasil dari tulisan teman-teman. Nah, nanti akan ada warna-warna seperti ini. Ini warna apa? Ini adalah warna yang menandakan bahwa mungkin tulisan yang ditulis itu adalah sama persis dengan apa yang ada di internet, ya, apa yang ada di database internet. Jadi ya warna-warna seperti ini nanti teman-teman akan mendapatkan, ya tulisan teman-teman tuh akan ada warna-warna seperti ininya. Makanya saya tegaskan dari awal, coba kalau baca jangan langsung copy paste, tapi ungkapkan dengan kalimat sendiri. Jadi nanti di akhirnya ya seperti ini, tuh kalimat-kalimat yang dibuat sendiri itu berbeda. Berbeda dengan apa yang memang ditulis oleh halayak umum gitu ya, di copy. Ini kasih kreditnya seperti ini nih, Widya Stuti. Ini ya, ini hasil baca, diungkapkan lagi dengan kalimat sendiri. Jadi kata-katanya juga disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, hal tersebut tentunya menjadi ciri bahwa pembelajaran berbasis masalah yang merupakan salah satu pembelajaran dengan paradigma konsumen telah mampu. Jadi PBL ini yang diambil itu sebetulnya dari kata-kata di sini. Awalnya kasih prolog dan lainnya agar nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, nanti teman-teman dari warna itu apa? Mengindikasikan ini nih. Nah, ini yang akan muncul dari sistem, bukan oleh tutor. Yang memang di akhir sering bilang, Pak, ayolah Pak, luluskan kami. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi memang tidak bisa membantu. Gitu. Karena memang ini dari sistem. Nanti teman-teman akan dapat file seperti ini. Ketika teman-teman persentasenya 30% ke bawah, itu aman. Ya. Tapi ketika teman-teman persentasenya di atas 30% ke atas, itu tidak aman. Dan ada cara di Google atau di YouTube untuk menurunkan tingkat plagiasi. Ini saya perlu tekankan dari awal, meskipun seharusnya ini disampaikan di web ketiga. Ada cara di Google yang memang di YouTube biasanya sih mahasiswa itu sering nonton YouTube bagaimana menurunkan plagiasi. Jadi dia nulis, ini terjadi di semester yang kemarin. Kalau ada yang dulu-dulu nggak pernah terjadi. Dia nulisnya tuh berdasarkan bukan spasi, tapi dia nulis karakter berdasarkan A misalnya ya, ditulisnya tuh A, diketiknya tuh A, perolehan A, data A, yang dikumpulkan A dan lainnya. Pokoknya setiap spasi itu jadi A. Lalu dia putihkan A itu. Dia putihkan huruf A itu, jadi kelihatannya kalau bagi yang baca, bagi mata kita sendiri yaitu aman kan? Maksudnya A itu spasi, si huruf itu tuh spasi karena memang tidak terbaca itu. Maksudnya berdasarkan di sininya tuh diselipin huruf-huruf ya karakter. Ada itu teman-teman kalau nonton YouTube untuk menurunkan plagiasi salah satunya contoh seperti itu. Berdasarkan A misalnya atau berdasarkan strip, pemerolehan strip, data strip, yang strip, dikumpulkan strip dan lainnya. Nanti stripnya itu dirubah warnanya menjadi putih. Otomatis itu jadi spasi bagi mata kita. Tapi bagi mata sistem tidak bisa, itu terdetek. Bagi sistem itu tidak terdetek. Itu tidak terdetek. Itu menurunkan, memang betul-betul menurunkan plagiasi. Tapi nanti bagi mata tutor itu di-convert ke Word, dirubah lagi menjadi hitam. Itu ya kecurangan seperti itu tidak ditolerir. Ya, jadi dia lulus sistem karena mengelabui sistem, maksudnya itu tadi kan dikasih strip, jadi sistem itu menganggap bahwa itu tuh ya aman, bukan plagiat, tapi itu menyalahi etika dari penulisan, maksudnya etika penelitian. Jadi teman-teman tidak boleh berbuat curang seperti itu karena memang semua tutor di UT itu sudah distandarisasi seperti hal itu. Jadi segala bentuk jenis kecurangan
yang memang tidak bisa ditolerir, ya sudah tidak diluluskan. Saya pernah semester kemarin dapat seperti itu, tapi akhirnya mahasiswa itu saya luluskan karena dia berusaha sampai titik darah penghabisan. Jadi setelah dikembalikan lagi, ibu maaf, ibu ditemukan melakukan kecurangan seperti ini, ibu memang lulus plagiasinya kurang dari 30%, tapi mohon maaf, ibu melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu tidak bisa kami tolerir. Pilihannya ada dua, ibu mangga mau perbaiki lagi, atau ibu mau menyerah. Seperti itu. Jadi kalau dia perbaiki lagi, wah ibu-ibunya udah sepuh, udah ini, tapi dia perbaiki lagi dan lainnya. Pak maaf, itu dibantu sama keponakan saya. Oh iya nggak apa-apa, sampaikan ke keponakan ibu bahwa ini. Jadi mohon untuk diperbaiki dan sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, tidak boleh curang seperti itu. Ya, jadi saya tekankan ini bukan menakut-nakuti, khawatir jadi sayanya yang salah kalau tidak menyampaikan ini, gitu aja sih. Ini tidak menakut. Ya kita sama-sama aja. Pokoknya teman-teman kebingungan, yuk kita bagaimana cara parafrase dan lainnya juga nanti kita akan pelajari setelah. Oke, itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu. Cukup. Dan ya, gimana? Kang Ahmad? Ya Pak, tadi udah cukup jelas juga. Terima kasih gitu Pak. Terus juga atas pengertiannya gitu. Mendingan kayak gitu Pak, langsung dikasih pahitnya. Iya, biar nggak coba-coba. Karena pengalaman saya tuh ya sering menampilkan aja gitu, sering menampilkan aja apa yang sudah terjadi. Jadi biar enak ke kitanya. Ada yang ke mahasiswa semester kemarin juga yang menerima dengan baik. Oh iya Pak, nggak apa-apa, Bapak udah ini katanya. Sayanya yang salah, saya terlalu berleha-leha ngerjain tugasnya sehingga kehabisan waktu katanya. Setelah ini, berarti saya akan perbaiki di semester selanjutnya, itu udah. Dan dia juga mau konsultasi lagi, ya silakan gitu. Itu saja mungkin teman-teman, mangga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Bapak, mohon maaf Pak. Boleh, silakan. Ya, tadi untuk tugas 1, sinyalnya kurang bagus, jadi saya tidak mencatat yang poin-poin itu Bapak. Tugas 1? Iya, yang harus mananya? Yang harus ditulis. Yang harus ditulis dari tugas. Ya, selain judul dan referensi tadi apa aja Bapak? Mohon maaf Pak. Selain dari judul dan referensi, referensi itu kan berarti judul referensinya apa ya, diterbitkannya kapan, terus juga dan lainnya. Selain itu, selain identitas referensi, Ibu perlu menuliskan kalimat atau ya mungkin paragraf yang memang Ibu dapat ambil, yang memang sesuai dengan apa yang akan Ibu tulis nantinya artikelnya. Ya, jadi Ibu dapat ambil itu, tapi ingat, ambilnya tidak langsung copy paste. Tapi harus dibaca dulu, ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Supaya nanti enak bisa langsung di-copy. Begitu Bu Kori. Bu Kori betul kan ya? Iya betul Pak. Lalu untuk formatnya Pak, mohon maaf. Formatnya itu dibebaskan ya. Tapi ya sudahlah, mungkin kita bikin aja ya biar enak. Ibunya. Formatnya ya mungkin seperti ini sajalah. Bentar, saya sedang buka Word baru, blank dokumen, jadi masih loading. Terlihat Bapak Ibu, ini ada Word? Formatnya mungkin seperti ini aja lah. Seperti ini aja, ini identitas Bapak Ibu ya. Identitas siapa namanya itu ya. Atau langsung aja nama lengkap itu aja lah. Nama, lalu NIM ya, ini NIM penting. Terus judul artikel yang akan ditulis gitu ya.
artikel yang akan ditulis atau judul PKP yang sedang dilaksanakan juga boleh. Judul artikel yang akan ditulisnya apa? Ini seperti ini aja sih. Yang selanjutnya yaitu kita bikin tabel boleh, nggak dalam bentuk tabel juga nggak apa-apa. Ya, ini cepatnya aja kita ambil cepatnya aja nomor. Ya. Nomor itu untuk ini 1 ya. Nomornya kita gini aja lah, sepakati aja ya. 1A, 2A. A itu artinya artikel ya. Berarti Bapak Ibu harus menuliskan 1 sampai 5A. Ke bawahnya Bapak Ibu ulangi lagi aja 1B ya. B itu artinya buku. Ya. Di sini identitas buku, identitas referensi aja lah ya. Identitas referensi itu seperti apa? Judul artikelnya apa? Kalau di buku itu judul bukunya apa? Ini mau ditulis seperti ini, boleh. Mau di dalam langsung juga boleh, tidak perlu dituliskan judul artikel, tapi langsung misalnya peningkatan dan lainnya. Lalu tahun terbitnya berapa, buku juga sama, tahunnya berapa, penulisnya siapa, kalau di artikel itu ada judul, tahun, penulis, belum jurnalnya apa ya, jurnalnya yang tadi kayak kalau misalkan tadi itu kan yang dicari itu jurnal apa ini tuh tadi yang dapat tuh, misalnya kreatif, jurnal pendidikan dasar, itu bisa dilihat dari headernya ya atau tulisan atasnya. Jurnalnya apa, ini penerbitnya apa. Nah, kalau penerbit kota, kalau buku itu kota ya. Kalau di artikel tidak perlu ditulis kota, cukup nama jurnalnya sama nama jurnal sama volume. Nah, di situ pasti ada identitas biasanya, atau di atas atau di bawah masing-masing halaman itu pasti ada volume, nomor berapa sama halaman berapa. Halaman itu bisa dilihat aja, itu halaman artikelnya dari berapa. Oke, itu saja mungkin identitas referensi. Lalu ini rangkuman. Rangkuman yang dimaksud itu adalah apa yang bisa Bapak Ibu ambil. Ya, maksudnya kalimat yang memang Bapak Ibu sudah baca, ini sinkron atau nyambung dengan penelitian Bapak Ibu, dan itu bisa diungkapkan dengan bahasa sendiri, tulisnya seperti tadi misalnya. Keterampilan menulis. Tadi kan kita sudah simulasikan keterampilan menulis ya. Ada merupakan salah satu, tadi tuh lupa lagi saya, merupakan salah satu aktivitas ya. Aktivitas mengungkapkan isi pemikiran maupun perasaan seseorang dalam bentuk tulisan. Kurang lebih seperti itu kalau tidak salah tadi tuh. Kalau yang tadi simulasi dari yang Mbak Asri itu. Lalu siapa misalnya ini Widodo. Kalau tidak salah Widodo 2022. Udah seperti itu. Ya, atau Bapak Ibu mau ada beberapa kalimat misalnya yang saya akan ambil, boleh. Atau misalkan pas mengungkapkan kalimatnya lebih dari segini, misalnya berapa baris itu boleh ya. Tidak ada ketentuan khusus. Yang pasti ini harus 5. Ini memudahkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas ini benar dan memang judul Bapak Ibu dari awal tidak berubah, itu Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria kelulusan 1. Kriteria ketentusan dari 3 kriteria ketentusan yang diharapkan. Itu seperti itu teman-teman. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Boleh? Tolong di-share di WA grup juga ya Pak, masalah tugasnya. Siap. Tapi kalau upload jangan kirim ke WA ya. Karena kalau kirim ke WA nanti tidak terhitung oleh sistem. Ini kami yang agak apa tadi Pak, yang daerah terkecil tadi Jambi, malum lah Pak. Kami ini siap. Jadi siap. Boleh. Siap. Maaf sekali Pak, agak lambat. Oke. Nah, Pak, tapi mau nanya Pak. Boleh, silakan. Itu terakhir pengumpulan tugasnya kapan ya Pak? Terakhir pengumpulan bentar saya
lihat dulu ya di Atau posting. Kalau tidak salah tuh Sabtu ini atau pekan depan gitu. Tugas 3. Kita lihat aja tugas 3. Tugas 3 itu kalau tidak salah minggu ini, hari Minggu. Karena nanti akan ada aktivitas lain. Ini saya belum edit. Tugas 2 muncul 16 Oktober. 16 Oktober berarti hari apa nih? Hari apa? Senin. Berarti ya jangan lebih dari Senin. Ya, hari Minggu udah selesai. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, karena nanti tugas ada tugas lagi. Oke, itu satu aja lah. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu. Cukup atau gimana? Cukup Pak. Oke, kita cukupkan dulu sampai sini ya. Cuman Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya memang harus ada bukti dokumentasi untuk pelaporan. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Lalu memberikan wajah senyuman terbaiknya, bukan wajah terbaiknya, senyuman. Saya juga udah kumat. Oke, Bapak Ibu, hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar saya copy dulu. Oke, dapat 1. Sekali lagi ya, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Asik, cakep-cakep ya. Sehat selalu semuanya. Teman-teman ingat jangan buat ini stres ya. Ini kita belajar se-enjoy mungkin lah ya. Ya teman-teman, kalau nggak bisa silahkan boleh didiskusikan di WhatsApp grupnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat Bapak. Semangat teman-teman. Ya. Jalan Salam kenal ya. Ada WA. Salam kenal. Salam kenal. Saya dari Bogor, UT Bogor. Ya di mana ya? Saya di Bengkulu. Saya dari Bengkulu. Jakarta, cuman tinggal di Karawang. Salam kenal juga Bapak Ibu dari Brebes. Salam kenal. Semangat. Enjoy aja Bapak Ibu, kerjain tugasnya. Oh iya, Yang semua Pak. ada grup WA-nya enggak ya? Ada grup Ada WA pas. Ada Bu. Ibu, ada grup WA-nya. di 0895. Lihatnya di e-learning, nanti di situ ada gambar pesan itu Ibu. Oh, ada WA grupnya. Oh ya. Ya nanti itu dari si bapaknya Assalamualaikum. nomor. Keluar. Apa koordinator aja, Pak. Yo, Bapak Ibu izin live. Saya izin keluar ya Ibu Bapak. Izin Assalamualaikum. keluar semua. Izin keluar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.